dalam rangka penganyangan G30S, tokoh muda Nahdlatul Ulama, Subchan Zainuri Ehsan ikut serta menggerakkan massa kesatuan aksi penganyangan Gerakan September 30, Kap Gestapo. Tak hanya Subchan dan kaum lelaki, para santriwati pun ikut bergerak di sekitar halaman markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, pada hari-hari setelah tanggal 30 September tahun 1965. Pemuda-pemuda NU radikal yang dekat dengan Angkatan Darat, menurut catatan Greg V. Ali dalam tradisionalisme radikal, persinggungan Nahdlatul Ulama negara, mendukung pemakzulan Soekarno dan akhirnya berandil dalam menaikkan Soeharto sebagai Presiden RI. Kaum muda NU itu punya pandangan berbeda terhadap Soekarno dibanding pimpinan NU yang lebih tua. Kala itu Panglima Kostrad adalah Mayor Jenderal Soeharto. Subchan tentu sering bertemu dengan sang Panglima. Bagi santri macam Subchan, berdoa tentu merupakan sesuatu yang lazim dalam situasi macam apapun. Tapi itu seperti tidak berlaku bagi Soeharto. Menurut keterangan Salim Said dalam menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto, dirinya pernah menyaksikan Soeharto melotot kepada seorang santri wanita yang menyarankan agar demonstrasi dukungan kepada ABRI yang berlangsung di halaman Kostrad pada hari-hari pertama pasca Gestapo itu ditutup dengan doa. Pada lain kesempatan, Subchan pernah bikin Soeharto tidak senang. Ketika Subchan menyampaikan rencana aksi penganyangan PKI dan dari mulutnya terucap kata insya Allah, Soeharto merasa terganggu. "Mengapa harus pakai insya Allah?" tanya Soeharto seperti dicatat Salim Said. Mendengar reaksi Soeharto, Subchan hanya bisa berkesimpulan dalam hati, wah, Soeharto ini memang abangan tulen. Di masa itu Soeharto lebih suka memosisikan diri sebagai abangan ketimbang sebagai pemeluk Islam yang saleh. Soeharto sendiri dapat ijazah setara SD kolonial di Shackle School milik Muhammadiyah. Tanpa lulus dari sekolah itu, Soeharto belum tentu bisa jadi sersan KNIL dalam hitungan tahun. Utang budi dibalas represi. Setelah Soeharto menjabat presiden, pengaruh Subchan dan NU pada umumnya diperlemah. Padahal Soeharto semestinya memiliki utang budi kepada Subchan. Bagaimanapun Subchan turut andil dalam memberantas PKI dan menaikkan Soeharto ke singgasana kekuasaan. Laude Ida dalam NU Muda, kaum progresif dan sekularisme baru menyebut bahwa mulai awal 1970-an, intervensi pemerintah terhadap NU semakin tak terelakkan. Pada tanggal 5 Januari tahun 1973 partai-partai Islam, tentu saja termasuk Partai NU, dipaksa berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (P3). Di tubuh P3, NU kemudian dilemahkan. Pada masa Jailani Jonaro jadi Ketua Umum P3 tahun 1978 sampai tahun 1989. Seperti disebut Martin van Bruynesen dalam NU. Tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru, jatah kursi NU di DPR berkurang drastis menjelang pemilu 1982. Pembersihan para anggota DPR NU yang vokal bukanlah satu-satunya balasan atas pendirian oposisional NU selama 1970-an. Pemerintah-pemerintah lokal di seluruh tanah air memperlakukan anggota NU dengan penuh kecurigaan, tulis Bruynesen. NU diberi pilihan jelas pada 1980-an. Oposisi atau akomodasi. Di dunia bisnis, para pengusaha yang berafiliasi dengan ANU juga mengalami tekanan. Bruynesen menyebut mereka tidak hanya tidak mendapat kontrak dari pemerintah, tetapi bahkan urusan-urusan bisnis swasta mereka pun sering dicampur tangani. NU akhirnya bercerai, mufarakah, dengan P3 pada 1984.
Seperti dulu NU keluar dari Masyumi pada 1952. Bedanya kali ini NU tak mau jadi parpol yang harus ikut pemerintah. Dalam Muktamar 1984 NU pun mengambil keputusan untuk kembali ke Hita 1926. Yaitu kembali lagi menjadi organisasi sosial keagamaan. Pada Muktamar tersebut Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Menurut Yusuf Wanan di dalam Shades of Grey, A Political Memoir of Modern Indonesia, tahun 1965 sampai tahun 1998, Benny Murdani ikut membantu Gus Dur dalam acara yang berlangsung di Situ Bondo tersebut. NU yang dipimpin Gus Dur tak seperti kebanyakan kelompok Islam yang keberatan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. NU, dengan khazanah fikih yang sangat kaya, bisa menerima Pancasila. Namun Soeharto tak mau begitu saja membiarkan NU. Gus Dur juga dimusuhi Soeharto karena sikap oposisionalnya. Tapi Gus Dur berkawan dengan Benny Murdani. Gus Dur tentu tahu dirinya bisa ditahan kapan saja oleh aparat daripada Soeharto. Ketika Gus Dur mengalami penahanan di era 1980-an, ia meminta kawan-kawannya memberitahu Benny yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI tahun 1983 sampai tahun 1988. Gus Dur sendiri, setelah peristiwa Tanjung Priok 1984 yang memicu krisis dalam hubungan antara pemerintah dengan kalangan Islam politik, mengajak Benny bersafari dari pesantren ke pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur, suatu usaha yang bisa membuat ABRI dan pemerintah tidak terlihat jahat di mata kaum santri. Pada awal 1990-an Soeharto mulai merapat kepada kalangan Islam, terutama kelompok Islam modernis, bukan kepada kelompok NU yang tradisionalis. Soeharto merestui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang tidak disambut positif oleh Gus Dur karena dianggap melanggengkan sektarianisme. Pada tanggal 1 Maret tahun 1992 Gus Dur hendak mengadakan rapat akbar di Istora Senayan, Jakarta, sebagai bagian dari kampanyenya untuk menentang politik sektarianisme yang saat itu mulai tumbuh. Usaha Gus Dur itu dipersulit oleh aparat pemerintah dan bis-bis yang membawa ribuan warga NU dari luar Jakarta dihalangi. Greg Barton dalam biografi Gus Dur menyebut itu semua atas perintah daripada Soeharto. Akhirnya hanya 150.000 sampai 200.000 massa yang bisa hadir. Gus Dur pun merasa NU tak diberi kesempatan untuk menunjukkan visi Islam Indonesia yang anti-sektarianisme. Ia kemudian melontarkan kritik yang lebih keras kepada pemerintah, dengan mencegah Nahdlatul Ulama mendapatkan legitimasi penuh atas pandangannya. Tanggung jawab untuk mengorientasikan gerakan agama di Indonesia sekarang ini pindah ke tangan pemerintah. Jika pemerintah gagal, maka dalam waktu 10 tahun kekuatan mereka yang tidak menerima ideologi nasional akan tumbuh dan akan mengancam Republik Indonesia dan Pancasila, kata Gus Dur. Soeharto pun kesal. Mendekati pemilu 1992, Gus Dur menggaungkan kelompok diskusi dan pemikiran bernama Forum Demokrasi yang bikin Soeharto makin dongkol. Kekesalan Soeharto sampai membuat salah satu menantunya, Kolonel Prabowo Subianto, menghampiri Gus Dur dengan sebuah pesan khusus dari sang mertua. Prabowo memperingatkan Gus Dur agar tidak ikut campur dalam urusan politik. Seandainya Gus Dur berkeinginan untuk berkecimpung di dunia politik, maka ia harus menyetujui dipilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya, tulis Barton. Prabowo juga mengatakan bahwa Soeharto dan tentara tak suka Gus Dur memimpin NU sekaligus Forum Demokrasi. Gus Dur diminta mundur dari salah satunya. Dalam Muktamar NU 1994 di Cipasung.
Tasikmalaya, pemerintah mendukung calon boneka bernama Abu Hasan sebagai Ketua Umum PBNU untuk melawan Gus Dur. Robert Hefner dalam Sivil Islam, Muslim and Democratization in Indonesia menyebut Gus Dur sadar akan dukungan yang diberikan Jenderal Faisal Tanjung, Jenderal R. Hartono, dan Siti Hardianti Rukmana kepada kandidat lawannya itu. Tapi Gus Dur berhasil menang dalam pemungutan suara yang ricuh dan panas. Sejak itu Gus Dur lebih berhati-hati kala berhadapan dengan rezim Orde Baru dan memilih jalur perlawanan yang berbeda dari sebelumnya. 4 tahun setelah Muktamar Cipasung, Soeharto tumbang dan sisanya adalah sejarah.